pada saat kita mengajukan usulan dan disetujui oleh pimpinan itu sebanyak untuk jaksa itu 2.000. Wow. Itu formasi Jaksa aja ya, Pak? jaksa Pak ya. Gimana itu Jadi Pak? kalau kupu-kupunya kan berasal dari angka 2 dan 3. Jadi Oh iya, 2 dan 3 benar Pak. tahun 2023. Aduh, 4 tahun lalu kan sepertinya tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Kalau sekarang belum tentu Pak ya. Enggak, makanya kami berharap bahwa memang masyarakat Indonesia diharapkan betul-betul memanfaatkan kesempatan ini Betul. Ya. dalam rangka untuk bergabung dengan kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sobat Adiaksa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote. Kembali lagi bersama saya Mega Yulanda dan rekan saya Raharja Yusuf di dalam podcast kebanggaan kita bersama, yaitu podcast Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya. Pagi ini Sobat Adiaksa, kita kedatangan seorang tamu spesial khusus yang Siapa tuh Pak? teman-teman Sobat Adiaksa dari Sabang sampai Merauke wajib tahu dan harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya soalnya Pak. Betul itu Mega ya. Karena beliaulah yang Nandatanganin. menandatangani semua SK SK. teman-teman termasuk saya. Saya juga loh Pak. Kalau tugas dari Sabang sampai Merauke. Langsung aja kita Ya. perkenalkan siapa Pak? Inilah Bapak Kepala Biro Kepegawaian, Bapak Dr. Hermon De Cristo. Kita beri tepuk selamat dulu ya. datang, Bapak. Selamat datang, selamat Terima pagi kasih. Pak. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Seneng nggak nih Pak diundang lagi? Seneng dan sekaligus deg-degan. Kita yang deg-degan Pak wawancarai Bapak ya Meg ya. Iya dong Pak, Kalau deg-degan. bahaya. Tapi yang menarik hari ini Apa nih Pak, itu? biasanya terakhir diwawancara kan kita tentang keseharian Bapak ya Pak ya, terakhir Ya. wawancara Bapak. Kalau hari ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu sama Ya. masyarakat Indonesia Pak, soalnya terkait penerimaan CPNS terbaru tahun 2023. Jadi Sobat Adiaksa dimanapun berada, bagi yang punya teman, saudara, adik, family, ikuti channel podcast kita ini dan dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Ya. Karena bakal banyak bocoran-bocorannya. Iya, informasi apa nanti yang akan langsung disampaikan oleh Pak Karopek kita ini, ikuti bersama. Nah, Iya. gimana, Bek? Jadi gimana nih Pak? Kan bentar lagi mau ada pembukaan Pak. Menurut Bapak sendiri, Betul gimana nggak sih Pak? informasi itu, Pak? Informasinya benar nggak nih Pak? Insya Allah betul. Wah, insya betul, Allah Pak, ya. betul. Wah. Jadi sejauh mana nih Pak persiapan dari kejaksaan sendiri dalam melakukan proses penerimaan perekrutan CPNS yang baru Pak? Jadi kami beberapa bulan yang lalu memang sudah membentuk tim dalam rangka untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS kejaksaan. Nah, awalnya kita mengajukan usulan untuk CPNS kejaksaan ini. Jadi kita itu sangat banyak kekurangan tenaga-tenaga jaksa, ditambah lagi dengan banyaknya jaksa-jaksa yang sudah memasuki usia pensiun. Nah, alhamdulillah pada saat kita mengajukan usulan dan disetujui oleh pimpinan itu sebanyak untuk jaksa itu 2.000. Wow. Itu formasi Jaksa aja ya, calon Pak? jaksa Pak ya. Nah, Oke. kemudian juga ada formasi-formasi lain yang kita usulkan, yaitu Iya. petugas barang bukti sebanyak 1.446. Wow. Selain itu juga ada pengelola penanganan perkara sebanyak 2.142 formasi. Kemudian untuk penjaga tahanan sebanyak 2.258. Wow. Nah, selain CPNS juga kita juga melaksanakan nanti seleksi untuk P3K. Oh, ada juga yang Iya. P3K itu Pak ya. P3K terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan dalam rangka untuk pengisian formasi yang ada di rumah sakit
Adiaksa. Ini teman sobat Adiaksa. Jadi tidak hanya khusus, biasanya ini kan yang sarjana hukum kita Pak Sarjana ya. hukum. Karena orang tapi ini tahunya ternyata sarjana hukum aja. ada P3K yang kesehatan Pak Kesehatan. ya. Jumlahnya juga ratusan tadi Pak Ratusan, sebanyak 249 formasi. 249 Jadi ada dokter gitu juga nggak Pak? formasi. Ada dokter. Ada dokter. Macam-macam itu Pak Macam-macam. ya. Dari tenaga dokter, spesialis Iya. maupun yang sebagainya ya. Ya, termasuk juga perawat nanti. Perawatnya juga. Itu untuk rumah sakit Adiaksa atau untuk klinik-klinik kejaksaan kan kita punya Pak. Itu hanya untuk RSU kejaksaan yang ada di Ceger atau ke seluruh Indonesia Pak nanti penempatannya kira-kira kalau Ya, diterima? jadi saat ini kita sedang membangun pusat kesehatan justisial Pusat yang kesehatan nantinya justisial akan ada di seluruh provinsi Indonesia. gitu Pak ya. Iya. Oh, ini persiapannya ke arah Persiapan. sana Pak ya. Persiapan Iya, ke arah iya, sana. iya. Baik Pak Karopek, Mega, kita kembali yang disampaikan Pak Karopek tadi tentang CPNS pegawai kejaksaan yang jumlahnya tadi kalau saya hitung ada sekitar 7.000 8.000 Pak ya. 8 Kurang ribuan. kurang lebih 8.000 lah. 8.000 tadi. Usulan kita. Usulan. Dari kita. Moga-moga kepada- dikabulkan lah sama Amin kan gitu pemerintah ya. Menpan dalam hal ini. Ini kan untuk penerimaan pegawai yang jaksa maupun yang Pak Karo sebutkan tadi yang ada pengawal tahanan, pengelola perkara, itu ada persyaratan khusus dan umumnya nggak Pak Karo? Ya, sudah barang tentu pasti ada persyaratan umum dan khususnya. Ya. Kalau yang untuk umumnya kita mulai dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Minimal berusia 18 tahun. Maksimalnya 35 35. tahun. Itu 18 itu dan 35 pada saat dibuka pendaftaran ini Dibuka Pak pendaftaran. Ya. Ukurannya itu Tapi Pak ya. khusus untuk jaksa itu umur maksimal setinggi-tingginya itu 27 tahun. Khusus Oh, formasi khusus yang calon jaksa, jaksa ya, calon jaksa yang 2000 tadi Pak, Ya. itu pada saat pendaftaran maksimal Maksimal usianya 27 tahun. Karena menyangkut tentang nanti pendidikan mereka. Oh iya betul Pak. Jadi di undang-undang kita itu maksimal itu umur 30 tahun untuk menjadi jaksa. Oke, Jadi jadi ada menyangkut spare waktunya ya spare Pak waktu ya 3 dari tahun. Iya, iya, karena iya. ada prosesnya Pak dari CPNS sampai dia PNS baru dia bisa ikut sekolah jaksanya gitu. Itu pengalaman pribadi Mega berarti gitu Iya ya. betul. Pribadi. Iya, kalau Kan cuman baru kalau Pak Mega ini Iya. Pak. dulu masuknya itu pas umur 24. Jadi tetap harus nunggu setahun Pak. Ya Karena masih tua kan. Enggak. Nah, sekarang 18, 21. Iya Nah, Pak, karena kalau dulu tuh syaratnya harus bisa sekolah jaksanya umur 25. Jadi pas masuknya umur 24 kan lulus kuliah umur 24 tuh Pak, Iya. lulus 24 terus masuk ke jaksanya umur 24 terus nunda dulu setahun nunggu sekolah jaksanya karena kan minimalnya umur 25 pada saat 25 itu. gitu Kalau ya. sekarang katanya diubah juga ya Pak ya minimal Iya. sekolah jaksanya ya Pak. Betul. Jadi umur berapa tuh Pak boleh? Jadi sama seperti Mega ini kan, kalau ya saat ini nih ya. Iya. Dulu kan Mega ini kalau nggak salah saya juga ikut ngajarnya waktu PPJ Pak ya. pendidikan pembentukan jaksa ya, Ya. Mbak Mega ya. WI saya Sekarang malah kebetulan. saya yang dikejar sama beliau. Bukan dikejar Pak, dimintain informasi gitu Pak. Jadi kita rata-rata tuh 21 sampai 30 tahun. Oh, Nah, gitu, Pak. tapi kan kita juga mengingat lulusan-lulusan kita ini ya sebagian besar tuh berumur 21 22 tahun. Jadi Fresh sangat graduate jarang. itu, Pak, ya? Iya. Iya, sangat betul. jarang memang yang kita temukan lulusan kita itu berumur 18 atau 19. Oh iya, betul Pak, betul. Iya. Iya, itu untuk formasi yang di luar jaksa itu Pak ya. Apa, yang pengawal tahanan. Enggak, yang jaksa. Jaksa. Oh, yang kita jaksa cerita tadi Pak ya. Oh iya iya. Kalau jaksa kan formasi yang 2000 tadi Pak Karopek sebutkan memang umurnya tadi minimal 18 18 tetap lah ya. 18. Oh, Tapi iya, kan iya. memang tapi jarang ditemui jarang, Pak ya. bukan mana tahu Ya. ada yang Mungkin percepatan. dia percepatan akselerasi biasanya ya Pak ya pada Iya, saat iya, sekolahnya iya, betul, gitu. Pak, ya. Ya kita kalau dapat sumber daya manusia memang betul mempunyai kualitas dan mumpuni ya luar biasa lah. Kenapa enggak ya Pak ya? Nah, tapi undang-undang kita Bapak sebutkan tadi minimal jaksa usia 25 Pak ya pada saat dilantik sebagai jaksa. Betul Ya Pak? tidak. Oh, Kalau tidak. sekarang tidak. diperbarui pas zaman Mega Pak Oh. 25. Kalau sekarang katanya 23 ya Pak 23. ya. 23 sudah 23 bisa sekolah jaksa. Oke, Gitu. oke. Ini informasi yang menarik buat teman-teman yang alumni Fakultas Hukum. Ada persyaratan khusus sebagaimana disampaikan Pak Karopek tadi dan juga ada persyaratan umum. Tentunya dua persyaratan ini harus dipenuhi oleh setiap Dipenuhi. calon pendaftar ini Pak ya. Ya.
satu lagi mungkin Pak, kalau minimalnya nih kita bahas untuk terkait sarjana hukum dulu ya Pak ya, terkait calon jaksa dulu ya Pak, dan terutama sarjana hukum. Selain syaratnya sarjana hukum, nilai IPK-nya nih Pak yang paling penasaran. Kalau tahun lalu kan 2,75, katanya tahun ini apakah ada pembaharuan. Adakah perubahan? Saya dapat bocoran katanya ada pembaharuan Pak Yusuf. Alhamdulillah juga tahun ini berdasarkan kesepakatan dari panitia pengadaan, kita mencantumkan persyaratan untuk IPK itu sebanyak 3,00. Wow, semakin tinggi standarnya loh, luar biasa. Ya kan sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini ya tingkat kepercayaan publik kepada kejaksaan betul Pak, makin hari makin meningkat. Bahkan Bapak Presiden pada saat menjadi IRUP kemarin mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik ini yang 9 tahun terakhir tertinggi Pak, 81,2%. Ya. Betul Pak Karopek ya. Selain itu Pak Karopek mungkin bisa menjelaskan ke kita formasi-formasi yang Bapak sebutkan tadi, penerimaannya kan tidak hanya di Jakarta Pak ya, di seluruh kejaksaan tinggi, bahkan ataukah kantor kejaksaan negeri bisa memberikan info ini, kemudian mereka mendaftarkannya di mana, caranya bagaimana Pak? Jadi kalau untuk informasi, semua kejaksaan termasuk cap jari juga kita libatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pak sehingga yang kami harapkan masyarakat itu berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya di kejaksaan dan bergabung menjadi sumber daya manusia kejaksaan. Sepanjang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan itu Pak ya. Nah nanti itu akan difokuskan atau dikumpulkan itu di kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Oh begitu Pak ya. Jadi nanti pendaftarannya biasanya melalui online dulu ya Pak ya. Ada seleksi berkas online kan? Seleksi berkas online, lalu nanti jika sudah lulus baru kita datang ke Kejati biasanya gitu kan ya Pak ya. Masih kayak gitu ya Pak ya prosesnya? Masih kayak gitu. Oke. Dulu Mega juga kayak gitu Pak. Soalnya kita daftar online dulu, seleksi berkas, kalau misalnya sudah sudah diverifikasi baru kita datang ke Kejati, bawa berkasnya langsung. Dengan membawa berkas-berkas yang asli itu ya untuk verifikasi, betul ya. Selain itu apalagi Mega kira-kira yang pengalaman mungkin Mega yang banyak ditanya ini Pak. Jadi kan kebetulan banyak juga nih kawan-kawan sobat Adiaksa di luar sana tuh yang penasaran, suka DM melalui Instagram kan. Apakah standar pendidikannya, apakah harus S1 atau boleh dari SMA, boleh dari SMP? Mungkin itu juga boleh sih Pak dijelasin kira-kira gimana. Kalau Pak? untuk jaksa sih memang harus S1. Karena S1 salah satu IPK 3,00 Pak ya. Salah satu syarat untuk jadi jaksa kan memang sarjana hukum. Betul. Tapi untuk peranata barang bukti, kemudian pengawal juga tahanan, pengawal tahanan, dia kan dari membuka SMA. kesempatan untuk sobat Adiaksa yang lulusan SMA dan sederajat itu Pak ya. Sederajat. Berarti kalau standar minimumnya itu adalah SMA ya Pak ya, sekarang SMA. Karena banyak Pak yang nanya, boleh nggak nih? Biasanya kan anak-anak baru lulus SMA sudah pengen bekerja membantu keluarganya mungkin ya Pak ya. Jadi bisa langsung gabung. SMK dan sederajat kan gitu ya. Ada ya SMK. Boleh bisa langsung gabung. Apalagi yang punya kemampuan bela diri pasti sudah ada nilai plus itu untuk karena ada penilaian ya Pak ya, harus bisa bela diri dan juga harus bisa menguasai komputer. Biasanya ada ijazah komputernya juga, itu diperlukan. Itu masuk yang klasifikasi yang syarat umum, syarat khusus tadi itu Baik, itu sobat Adiaksa, tolong disimak, diikuti bersama apa-apa tadi yang disampaikan oleh Pak. Sama satu lagi Pak, tinggi badan. Kalau tinggi badan kan gimana Pak? Sudah biasa saja kalau tinggi badan ya. Jadi selama ini juga untuk yang laki-laki, yang perempuan itu 155, kemudian yang untuk laki-laki itu 160. Oke, jadi buat cewek-cewek boleh minimalnya 155 ya Pak ya. 155. Dan cowok 160 gitu. Dengan berat badan ideal. Tetap harus ideal. Pastilah. Jadi soalnya Mega punya pengalaman, ada teman Mega tuh pas tes, dia tuh kelebihan BB-nya sekitar 3 kiloan gitu Pak. Jadi disuruh pulang lagi sama yang ngetesnya pada saat itu Pak di Jawa Barat. Udah pulang lagi, kamu diet lagi aja katanya. Ayo usahain, besok harus udah bisa turun. Jadi teman Mega usahain Pak. Alhamdulillah besokannya lumayan dia bisa turun, tapi gagal sih Pak. Karena nggak mungkin bisa sehari turun 3 kilo. Ya gimana ya?
Ya kita kan melihat atau mencari memang postur yang ideal lah, Yap. Ya, betul, yang Pak, ya. ideal. Karena kita akan berhadapan dengan masyarakat. Betul, Pak. Ya. Nah, kalau masyarakat nanti melihat Postur sumber seorang daya manusia kejaksaan itu ya. posturnya ideal, cantik, ganteng, kemudian proporsional, ya. itu juga salah satu bentuk penilaian nanti dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada kejaksaan. Iya. Nah, kira-kira pengalaman Mega nih waktu daftar, kan Mega tahun berapa nih daftar Mega? Kalau Mega daftar waktu itu tahun 2017. 2017, pembukaan 2017 tuh Pak, yang pertama kali kan dulu sempat vakum sekitar 3 tahun ya. Ya. Baru dibuka lagi oleh presiden pada saat Ini itu. juga sama, tahun kemarin kita nggak ada loh. Oh, Oh, gitu iya. Pak ya. Nah, kita khawatir juga Jadi intinya tahun-tahun berikutnya tidak juga tiap tahun, Pak, ya, ini, Pak, ya? tidak tiap Aduh, tahun. iya, iya, iya. Jadi kita juga berjuang dalam rangka untuk mendapatkan formasi ini Pak ya. Nah, terutama untuk calon jaksa, karena mengingat memang kita betul-betul kekurangan jaksa sih. Jadi satu orang itu sudah mengerjakan sebanyak 32 pekerjaan. Kalau dulu kan masih 1:8, kalau sekarang itu sudah 1:32. Sudah jauh dari ideal Pak ya. Jauh, sangat jauh. Jadi udah overload lah, sangat overload. Oh, ini yang menarik buat saya Pak. Jadi tidak setiap tahun seperti zaman Pak Karopek 23-24 tahun lalu kan sepertinya tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Kalau sekarang belum tentu Pak ya. Enggak, makanya kami berharap bahwa memang masyarakat Indonesia diharapkan betul-betul memanfaatkan kesempatan ini Betul ya. dalam rangka untuk bergabung dengan kejaksaan untuk Jadi memberikan mempersiapkan diri baik jasmani dan rohani semuanya Pak ya. Iya. Tapi di balik itu semua juga syarat untuk menjadi bagian dari keluarga kejaksaan juga tentunya belum menikah Pak ya. Belum menikah. Itu syarat mutlak Pak ya. Syarat mutlak. Kalau karena yang begini, sudah, kalau dia berarti nggak menikah bisa, Pak, ya? untuk jadi calon jaksa ya, akan terhambat proses pendidikan untuk menjadi jaksanya. Jadi khusus yang 2000 calon jaksa itu yang syaratnya tidak boleh menikah Tidak Pak, boleh ya? menikah. Tapi kalau dari yang formasi lain boleh sudah Boleh. menikah ya, Salah, Pak ya. kan Oke. bisa. Jadi dengerin ya buat teman-teman Ya, yang calon yang- jaksa jangan dulu menikah. Nanti kalau udah Tahan dulu. PNS Nah. baru boleh menikah gitu. Mega ini belum kan Mega? Belum Pak. Oh, belum Mega Doain ya, aja Pak. belum ini. Karena kan dari persyaratan umum juga udah kelihatan kan. Jadi umur matangnya seorang kan 27. Iya, betul Pak. 27. Ya, Oke. 67 ya. Terus Pak, ini biasanya banyak yang nanya juga Pak, terkait di tempat ada kalimat harus siap ditempatkan dimanapun. Di seluruh Indonesia. Nah. Seperti di awal tadi saya bilang Pak, Sabang Merauke, Talaut, Iya. Lorote. Itu gimana Itu tuh gimana Pak? ini Pak? Di syarat umum itu kan jelas setia dan taat Yap. kepada Pancasila dan NKRI. Oh iya. Nah, NKRI ini kan Ya, seluruh luas. Indonesia. Ya. Nah, di situ juga mestinya itu adalah anugerah yang selama ini bahwa kita untuk misalnya ke Papua ya, ditempatkan di Papua. Kita ke Papua biasanya ngongkos. Nah, ini diongkosi sama negara. Kita bisa lihat budaya setempat, kemudian juga alam setempat gitu. Ya. Ini kan juga semacam tur beauty atau tur area yang nanti akan memperkaya khasanah daripada kemampuan atau kompetensi daripada pegawai itu Dan sendiri. tidak selamanya juga ditugaskan Tidak di sana kan selamanya. Pak? Iya, Iya. tidak selamanya. Tapi bener loh kata Pak Karopek, karena Mega pertama kali ditempatkan Pak, itu kan Mega Di mana aslinya penempatan pertama Mega? di Kalimantan Barat Pak, Skadau, 5 jam dari Pontianak. Jadi Mega nggak pernah kepikiran bakal bisa ke Kalimantan. Betul. Karena masuk kejaksaan tiba-tiba harus ke Kalimantan Barat. Tapi diongkosi itu. dong. Diongkosin Pak. Diongkosi. Tiba-tiba tuh masuk tempat yang lumayan jarang gedung tingginya kan Pak. Biasanya kita naik gedung tinggi gitu. Ini pas naik pesawat kok banyak pohonnya Tapi terus terang gitu. jujur, waktu terima Skadau, perasaan Mega gimana tuh? Aku sih kebetulan emang anaknya Kayak- nggak yang Oh, ini sih biasa Pak, aja ya. bukan anak yang gampang nangis kayak aku. Anaknya memang mudah cepat beradaptasi. Jadi pas tahu Skadau gimana ya? Oh nanti di sana bisa nggak ya? Oh ya insya Allah bisa lah ya udah gitu. Tapi yang nangis malah mama papa aku. Oh jauh katanya. Anak papanya jauh. gitu. Berapa lama pengalaman? Kebetulan waktu di Mega di Skadau setahun, terus ditarik ke Kejati, Oh. lamanya di Kejati, terus abis itu sekolah Baru jaksa, balik lagi di ke Kalimantan, Mempawah masih ya. Mempawah, baru pindah ke sini. Padahal itu tempaan dalam Iya, rangka untuk pendewasaan. Iya, jadi kurang lebih udah 5 tahun deh Pak di Kalimantan. Sama, Udah biasa. saya aja kemarin sebelum ke Kejagung di Aceh Pak. Dia 3 coba tahun. seperti
Mbak Mega misalnya atau Pak Raharjo dulu belajar hukum adat, Iya. kan mumet kepala kita, Iya. harus ngapalin lagi. Nah ini kita ditempatkan ke situ, kita Langsung bisa lihat lihat langsung nah, kearifan lokal masing-masing ya, Pak, kearifan ya? lokal. Iya. Dan ini bisa kita manfaatkan dalam rangka Betul, Pak. nanti menyelenggarakan penegakan hukum. Betul yang disampaikan Mega tadi juga betul, Betul. Pak. Saya juga tahu Aceh ya, begitu dipindah ke sana, Pak. Hampir 3 tahun di sana, Pak. Jadi lagu Sabang saya sudah, yang Merauke yang belum, Pak. Merauke. Ya, ini tanda-tanda ini nanti. Boleh Pak dicatat langsung Tapi ya, di kalau Merauke. Merauke tadi kan ke Merauke-nya kan Iya. katanya jalan-jalan, Jalan-jalan. nanti pengawasan maksudnya Puspenkum ke sana gitu loh. Iya, kalau dulu saya nggak pernah mimpi loh Betul, Pak, untuk bisa melihat daerah lain di luar tempat kelahiran saya atau di luar domisili saya gitu. Nah sekarang saya sudah bisa lihat seluruh Indonesia di Tentu mana ada suka duka pasti ada, Pak ya. pasti. Nah, iya. Tapi lebih banyak sukanya kok itu. Oh, iyalah, Lebih Pak. banyak sukanya. Iya, iya. Banyak Betul, sukanya. betul, Pak. Iya. Nah, pertanyaan berikut, Pak, dari teman-teman sobat Adiaksa itu. Biasanya itu kalau di calon jaksa ini ditempatkan di suatu tempat daerah itu ada nggak berapa lama sih umpamanya, Pak, di sana itu? Kok kadang-kadang ada yang sekian tahun, tapi ada yang cepat lah itu. Di Biro Pek ada semacam kayak pattern atau pola enggak, Pak, itu, Pak? Ya alhamdulillah saat ini kita sudah punya pola sih. Sudah kelihatan misalnya seperti Mbak Mega yang baru selesai pendidikan jaksanya, kemudian dia ditempatkan ke tempat-tempat lain di seluruh wilayah Indonesia, nanti diberi jabatan kasubsi, kemudian berapa tahun kemudian, ya 2 tahun kemudian dia akan beralih lagi ke wilayah-wilayah yang merapat ke daerah ibu kota gitu. Kemudian pada saat dia juga mendapatkan kenaikan jabatan, kita akan drop lagi mereka ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka untuk mencari pengalaman, kemudian juga mereka akan kembali lagi. Sekarang jelas kok polanya. Oh, jadi tidak selalu di luar Jawa terus, ada yang di dalam Jawa terus gitu. Sekarang sudah pola-pola itu sudah mulai Di Maisim Kari kita itu sudah kelihatan kok. Di bawah setiap jabatan tuh punya 5 calon pengganti atau calon selanjutnya. ada kandidat-kandidat Ada sudah ada, kandidatnya. Pak ya. Nah, Iya, iya. manfaatkan kesempatan ini dalam rangka untuk menunjukkan kinerja kita yang selama ini mungkin kinerja kita bisa terlihat pada saat ada ekspos di media massa. Kalau sekarang sistem kita sudah dapat melihat itu, dapat mengadop itu. Makanya begitu mempunyai kinerja yang luar biasa di dalam Maisim Kari itu udah kelihatan kok sama pimpinan dalam rangka untuk melakukan nanti rotasi atau mutasi atau promosi. Jadi kepada para pegawai. selain untuk teman-teman sobat Adiaksa yang punya saudara yang mau masuk jadi bagian keluarga besar kejaksaan atau Adiaksa ini, Pak. Jadi untuk seperti kami ini, Mega, saya yang sudah ada di dalam, seperti saran dari Pak Karopek tadi juga, kita harus peduli mengisi SIM Kari kita masing-masing, Pak ya. Itu yang input kita masing-masing kan, Pak? Enggak, jadi kerja. Kalau kami sekarang ini sudah melihat daripada pola kerja. Jadi pada saat melakukan pekerjaan dengan sistem informasi sudah dapat kami adop. Baik itu melalui CMS, kemudian Jadi juga tersinkron ya Pak ya? sinkron melalui CPD, melalui Simponi, apapun udah dapat kami sinkroniskan, udah kami ambil sendiri. Kinerja Jadi dan nggak segala perlu lagi macam. di-upload. Kan Gitu, kita udah kerja udah by system. Nah, dengan sistem itu secara otomatis tuh ada poinnya. Sehingga 5 peringkat itu mulai diurut dari yang tertinggi sampai yang terbawah, baik dari sisi potensialnya maupun kinerjanya. Nah, kita hitung potensinya. Makanya kami berharap nanti beberapa pegawai-pegawai termasuk juga yang baru-baru ini pada saat nanti ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia, kami akan mendapatkan recommend and direct place and enjoy. Ya. Nah, maksudnya enjoy itu. Oke. Jadi tidak hanya tepat orangnya, tepat tempatnya. Ya, tapi juga kita harus juga enjoy. ya. Iya. Ya. Iya. Makanya ke depan kita sudah mengarah ke arah sana. Jadi orang yang tadinya suka dipisu, suka dipidum, suka dianu itu segala macam udah terlihat sekarang. Oh, oleh sistem itu udah Oleh kelihatan, sistem Pak ya. udah kelihatan. Ah, iya, iya, iya.
Karena biasanya juga nanti pada saat tes kan kita ada wawancara ya Pak Wawancara. ya. Di wawancara itu biasanya kelihatan anaknya misalnya lebih ke arah bidang mana nih, Pitsus kah, Datun kah. Ya. Biasanya memang sudah diarahkan dari situ ya Pak Ya. ya. Gitu. Jadi udah terbentuk gitu. Sebelum ini kira-kira udah mau setengah 30 menit kita bersama Pak Karopek ini, karena Sobat Adiaksa ketahui untuk kita mengagendakan Pak Karopek ini susah sekali ini, karena agenda beliau banyak berurutan. Besok bahkan Pak Karopek akan dinas luar. Ini tadi saya Papua sama lagi. Mega, Papua lagi. Papua. lagi. Padat ini, makanya kita tadinya seyogianya sebelum hari bakti, tapi karena padatnya acara, Pak Karopek meluangkan waktu 1 jam hari ini. Nah, satu lagi Pak, untuk penerimaan pegawai ini, pesan Bapak untuk calon-calon Adiaksa di sana, Sobat Adiaksa di sana, ada enggak kiat-kiat Pak? Kiat-kiat khusus yang harus dipersiapkan oleh adik-adik kita mungkin yang ingin bergabung menjadi bagian dari keluarga kejaksaan. Bagaimana menurut Pak Karopek yang bisa memenuhi kriteria syarat dan penilaian dari yang Bapak sebutkan tadi Pak? Ya Kiat-kiatnya, sekarang Pak. kan sistem rekrutmen seleksi sudah menggunakan sarana IT. Ya. Sudah sangat-sangat transparan lah. CAT itu Pak Iya, CAT dan akuntabel. Yap. Nah, oleh karena itu saya menghimbau sobat-sobat Adiaksa untuk bergabung sebagai sumber daya manusia kejaksaan. Persiapkan diri teman-teman dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menghadapi CAT. Tapi kiat yang utama pada saat kita CAT itu memang kita harus banyak istirahat. Iya. Jadi kita tidur harus cukup sehingga fresh saat menghadapi itu. Insya Allah itu berhasil. Tapi memang harus belajar karena soalnya Belajar. susah banget. Kalau saya bilang sih nggak susah. Nggak soalnya. susah, asal Nggak kita susah. belajar. Kan Iya. Bapak bilang nggak susah karena Bapak yang bikin soal Pak. Ini soal ini Itu langsung Mega dari ya? BKN. Oh, dari Langsung BKN Pak ya, bukan Langsung. bukan kita Pak yang buat Iya. Pak ya. Ada Makanya- panitia timnya. Iya. Nah, itu sobat dengarkan yang buat tim. Tim. Bahkan timnya dari luar kejaksaan Luar Pak ya. kejaksaan. Ah. Dan kita juga nggak punya pertinggal soal gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, Pak minta soal tahun lalu, nggak punya kita. Karena Tuh, dengar adanya ya. di Di sana. BKN. Karena banyak Lihat nih. penilaiannya masih apa ya? Ada wawasan kebangsaan. Wawasan Jadi Bangsa. tidak ada kalau tanya ke saya, ke Mega, Nggak ada, Pak nggak Karopek ada. udah jawab nih, nggak ada pertinggal ada. soal tahun-tahun sebelumnya. Itu ada 3 penilaian ya Pak ya, wawasan kebangsaan, Iya, inteligensi sama kemampuan dasar, kepribadian gitu. Ada 3 Pak, ada 3 poin ini, utama. Ini pengalaman Mega 2017. Iya, karena pas Mega juga sudah berbasis CAT waktu Iya. itu. Habis CAT terus kita ada SKB apa ya? Ya tapi saya sampaikan inilah bahwa kerja di kejaksaan ini sebenarnya luar biasa kalau kita memahami gitu. Kenapa? Ya salah satu tugas jaksa ya sesuai dengan undang-undang intelijen negara itu menyelenggarakan. Jadi jaksa itu berfungsi menyelenggarakan penegakan hukum. Jadi penyelenggaraan penegakan hukum menjadi domainnya kita. Domain Berhasil kejaksaan, tidaknya Pak, ya tanggung jawab kita semua. Makanya kami berharap betul nanti teman-teman yang mendaftar di kejaksaan ini betul-betul dapat Mempersiapkan memanfaatkan, diri ini, Pak, ya. mempersiapkan diri. Dan yang disampaikan Pak Karopek ini, teman-teman sobat Adiaksa dimanapun berada, ini tadi kesempatannya belum tentu setiap tahun ada. Ya. Dan jumlahnya ini calon jaksa aja 2000. Ini 2000 loh yang Zaman untuk- saya dengan Pak Karopek nggak sampai 200 nggak Pak ya. sampai 200, Ah, ini 500, luar 200, 150. Iya. Iya. Nah, Ini yang kemarin-kemarin 2000 itu kalau luar nggak biasa. salah saya 1000. Nah, sekarang Ini 2000 kan kan luar tertinggi ya, biasa. Pak, ya? Tertinggi nih. Oh, dan satu lagi Pak Yusuf, akreditasi kampus untuk calon jaksa pun ada penilaiannya Pak ya? Ya, Minimalnya apa tuh Pak? A. ya semoga Allah. Jadi minimalnya A, Nah, Pak. di luar Nggak PTN boleh. itu kami berharap tuh A, gitu. Jadi akreditasi kampusnya pun dinilai. Jadi buat sobat Adiaksa, kalau misalnya yang belum masuk kampus, boleh kalau dia udah niat mau jadi jaksa, dari sekarang udah memilih nih kampus-kampus Nah, terbaik. yang akreditasinya, gitu. Yang akreditasinya A. kemudian IPK-nya 3,00 Karena minimal. standar SDM-nya dinaikkan ya Pak ya. Oh, kalau yang namanya kita menyelenggarakan fungsi penegakan hukum sudah barang tentu kita harus punya standar. Yap. Nah, standar inilah yang nanti juga secara kualitas kan
teman-teman yang masuk kejaksaan ini begitu direkrut sudah mempunyai kualitas pasti. Kualitasnya apa? Dari sarjana hukum, Iya. IPK 3 minimal misalnya, itu udah secara kualitas. Tinggal nanti Akreditasinya A kompetensinya, gitu, Pak, ya. iya. 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 Kan berarti sudah mempunyai kualitas. Dan satu lagi harus sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani Iya, dan rohani. penguasaan IT tadi kan. Ya. Nah. Dan nggak boleh buta warna ya Pak. Itu banyak Ya. yang nanya Pak. Alasannya kenapa sih jaksa nggak boleh buta warna? Itu kenapa Pak? Ya jadi gini, yang namanya pada saat kita melakukan suatu kegiatan, kalau memang penglihatan kita agak terganggu, ya sudah barang tentu dalam pasti akan mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan kita. Iya. Oke. Proses pelaksanaan kerja. Karena proses penegakan hukum harus bisa dilihat secara fakta yang ada Pak ya. Ya, Kalau nanti buta warna kan nggak mau membedakan merah kuning hijau, ya repot juga nanti Pak ya. bukan masalah bidang di kejaksaan ya, tidak ya. Ya. Iya. Satu lagi Pak, sebelum kita akhiri, info yang saya dengar ini Mega ada logonya Pak untuk Ya, CPNS Betul. 2023 ini. Betul. Bisa ditampilkan coba? ya, coba Barangkali, ditampilkan. Ini Pak. launching nih baru Nah, pertama kali supaya teman-teman disebarkan. sobat Adiaksa tahu nih. Nah, inilah logo untuk CASN tahun CSN tahun 2023 ini. 23 Ya. Kejaksaan RI. Ada Mohon- NKRI-nya merah putih kan. Wah, ini keren nih Pak. Karopek bisa menjelaskan filosofi kalau dari ini Pak, logonya logo ya. Kayaknya ini kupu-kupu ya Mega Iya, ya. kalau Mega lihat ada kupu-kupu, Kupu-kupu, terus ada bintangnya, ada bintang 3, ada ah, peta, merah- ada merah Indonesia, pita merah putih. putihnya. Ya. Itu Coba, apa tuh Pak? Gimana Jadi itu Pak? kalau kupu-kupunya kan berasal dari angka 2 dan 3. Jadi Oh iya, 2 dan CSN 3, bener Pak. tahun 2023. Oh iya Pak. Nah, ini Enggak. Kalau bintangnya itu apa, Pak? Bintang Ya, 3 kalau- itu bintang kejaksaan gitu Pak maksudnya. bintang kejaksaan. Oh. Bintang kejaksaan. Trikrama Adiaksa. Ah, itu. gitu. Jadi Mega. kupu-kupu ini adalah sebagai simbol perjalanan penuh perjuangan yang menghasilkan keindahan, sehingga nanti bisa menjadi metafora bagi calon pegawai kejaksaan Republik Indonesia. Oh, Ya, gitu. jadi Kalau- dari ulat ke pompong, Ulat jadi ke kupu-kupu pompong. kayak Iya. lagu gitu Pak ya. Ya makanya juga ada ada petanya itu. Seluruh Petanya Indonesia. Nah, Indonesia. mungkin itu pembentukan. Ditempatkan di seluruh Nah, Indonesia. ya, merah putih. Merah putih. NKRI harga mati Pak. Oh, iya. Nah, Ini Mega dulu di sini nih Pak. Nih, gitu. Iya. saya di ujung sana tuh, Oh, iya. Aceh. Tapi kan puas Iya, jalan-jalan. Pak. Ya, Betul, Pak. puas Pak. Betul, Pak. Nyobain Iya. kulinernya Iya, Pak. Sabtu yang Minggu Ah, nggak usah betul. pulang, kita bisa lihat Jalan-jalan. keindahan Jalan-jalan. alamnya. Ada pun alam Pak. Iya. Iya, betul Pak. Betul. Iya, kalau nggak tahu Nggak masakan. tahu. Iya. Iya, iya. Asli, Tahunya hanya asli. di TV Pak. Iya. Nah. Alhamdulillah tapi Pak Mega ditempatin di Kalimantan Barat. Semua Kalimantan Barat udah sempet didatengin semua Oh, alhamdulillah luar biasa. kabupatennya. Yang katanya Datang. Pak Karopek tadi kalau orang lain harusnya bayar, Kita enggak, gratis, kan? gratis Pak. Ah. Karena ikut Digaji kunker. lah. Karena ikut Digaji. kunker Pak dulu sama Pak Kajati. Jadi tiap kunker ke daerah kan ikut Ikut. Pak. Ikut gratis. Makan yang lainnya ditanggung. apa lagi Pak? Itu aja Pak ya. Terus Ya, ada itu pita Indonesia. merah putihnya gitu Pak. Ya, merah putih itu kan Bendera syarat kita, umum ya. kita sudah jelaskan. Ya. Setia dan taat kepada Pancasila dan NKRI. NKRI. Harga mati keren itu banget. ya. Harga mati. 4 pilar gitu Pak ya. Iya. Cantik banget logonya ya Pak ya. Ah, iya. Ya, semoga memang nanti yang kami harapkan cikal bakal sumber daya manusia yang nanti akan direkrut oleh kejaksaan ini memang memiliki sifat seperti kupu-kupu mulai ditempa dari ulat awal, dari ulat jadi ke pompong, pompong. kemudian berarti buat negeri ini sehingga betul-betul dapat mewujudkan tujuan pendirian negara ini, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam perdamaian dunia yang abadi. Nah, intinya Dalam banget maknanya. siap ya, siap Siap, ditempatkan di seluruh Ya. Indonesia. Dan Insya tidak Allah. selamanya di sana kan Tidak Pak ya. Tetap selamanya. polanya yang Bapak Karopek Betul. disampaikan gitu Pak ya. Polanya sudah bagus, sudah Pindah kemana-mana Pindah gitu kemana Pak ya. saja. Intinya pokoknya siap jalani gitu Pak ya. Insya Allah ditempatkan dimanapun bakal menjadi cerita nantinya ya Pak ya. Iya. Bakal ada ceritanya dan nanti seru loh. Iya. Pas kita diklat sama teman-teman tuh seru banget Pak cerita-cerita sama teman-teman. ada cerita yang dicerita. memori di sana Iya, gitu betul, ya. Iya. Betul. banyak indahnya kok. Iya banyak. Insya Allah banyak sukanya Pak ya. Banyak sukanya. Kalau dilakukan dengan hati yang senang Iya. Pak ya. Ya contohnya saya nggak tahu sampai di Jakarta ini kan
begitu lihat Jakarta macet, pernah di daerah yang nggak macet, malah enak di daerah yang nggak macet. Betul Pak. Yang benar tadi Pak, kulinernya Pak. Kuliner. Kita juga tahu kuliner di seluruh Nusantara ini luar biasa. Waktu di Makassar makan ikan, wah enak. Kalimantan Barat Pak, kue tiaunya enak. Ya itu saya Itulah semuanya. katanya ada yang kopi nggak pakai. Oh iya, Ih. kopi Asiang. Jadi dia si yang jualnya nih kalau jualan kopinya Pak, Jangan cuman nyebut pakai merek singlet. dong, jangan nyebut Singlet. Oh, ya, merek. nggak apa-apa. Pakai singlet aja. Pakai singlet, nggak Kalau apa-apa. nyebut merek bayar dong. Iya. Pak, nggak boleh, nggak ada yang nyebut merek. Tapi itu katanya enak loh. Iya, itu Saya enak. sampai Saya hari ini belum, belum Pak. nyicipi. Jadi bersyukurlah Oh, Mega yang siap, sudah Pak. pernah. Saya juga Udah. Pak, nanti Iya. kalau Pak Karo GDP panggil saya Pak Ya. ke ruangan Boleh, siapa? Dulu terakhir Mega ke situ nemenin ini Pak, pas zamannya Pak almarhum Pak Armin datang ke Kalbar, dia nyicipin kopi itu waktu itu. Ini Pak Karopek sama saya belum nih. Oke, Mega. nanti kita ke Tugasnya Kalimantan ya, Pak, teman-teman ya. Kalbar. Ini Siap. teman-teman Kalbar Oke. bawa dulu ke Pak Kajati Jakarta. Kalbar, izin Pak, nanti kita datang ke sana. Pak Asintel, ingat tadi bahasa Pak Karopek. Oh, luar Luar biasa biasa. sekali ini. Kami dapat informasi yang bagus dari tangan pertama Bapak Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Hilman Rekis itu. Demikian Sobat Adiaksa, tidak terasa 30 menit kita bersama Bapak Karopek. Terima kasih Pak Karopek, Sama-sama. waktunya Terima di kasih, Pak sela Karopek. kesibukan Bapak Ya. masih bisa memberikan informasi yang berharga buat kita semua, buat teman-teman Adiaksa di seluruh Indonesia. Ya, saya berharap banyak generasi muda, lulusan-lulusan terbaik mau bergabung dengan kejaksaan. Amin. Amin. Jadi Gitu, untuk Pak, ya. seluruh sobat Adiaksa yang masih penasaran nanti syaratnya apa, ketentuannya bagaimana, tetap pantengin Instagramnya Kejaksaan RI atau Instagramnya @biropekkejaksaan. Iya. Juga nanti pendaftarannya dibuka melalui biropek.kejaksaan.go.id. Jadi sering-sering dibuka medsos-medsosnya. Ulangi Mega. Jadi Ah. Instagramnya boleh dicek di Iya. @kejaksaan.ri, kejaksaan.ri atau kejaksaan.ri, dan @biropekkejaksaan itu untuk Instagramnya. Dan juga untuk websitenya bisa dicek di biropek.kejaksaan.go.id. Nanti pendaftaran Yang ada di pembukaannya- bawah ini. Yap, nanti di bawah ini ya ada ya kawan-kawan ya. Di bawah di mana nggak kelihatan. Nanti Pak tim IT-nya kita Iya, Pak iya, akan iya. Jadi menampilkan. biropek nanti pendaftarannya itu dibuka di biropek.kejaksaan.go.id gitu. Dan ini tidak lama lagi ya. Ya. Nah, Bentar bocorannya tadi Pak Karobi bilang tidak lama lagi. Siapkan diri Anda, putra-putri terbaik bangsa, alumni perguruan tinggi negeri di seluruh Nusantara dan perguruan tinggi swasta Swasta. berargitasi A. Kita tunggu Anda untuk bergabung dengan keluarga besar Kejaksaan Indonesia. Nggak perlu datang ke Jakarta daftarnya, Iya. daftar di Daftar sana. di sana. Kan gitu Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Karopek. Mohon maaf Sehat apabila selalu. salah. Ya. Demikian Sobat Adiaksa dimanapun berada, kita akhiri perjumpaan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye. Salam Sate Adi Wicaksana.